Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takunu fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram, kepada dewan juri yang saya hormati dan yang saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada para alimul ulama wal ju'ama yang saya hormati dan yang saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu risalah yang berjudul Islam Wasatiyah bagi Perdamaian Dunia. Berbicara wasatiyah untuk mendamaikan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takunul fitnah ila akhiril ayat. Di dalam Islam sebagai wasatiyah perdamaian antara dunia, Allah telah memerintahkan terhadap orang-orang yang beriman, Allah telah memerintahkan terhadap orang-orang yang muslim, yaitu untuk memerangi terhadap orang-orang yang menghalangi pergerakan-pergerakan Islam. Siapapun, dimanapun orang yang telah menghalangi terhadap pergerakan Islam, Allah telah memerintahkan untuk memerangi. Umat Islam, orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang nabi, orang-orang kafir, orang-orang yang menghalangi terhadap pergerakan-pergerakan Islam sampai tidak ada lagi namanya fitnah. Karena terjadinya permusuhan antara negara A dan negara B, negara C dan negara D, salah satunya adalah adanya suatu fitnah. Ketika fitnah dileburkan, ketika fitnah dihancurkan, maka akan berdamailah seluruh negara tersebut. Dunia akan berdamai, ekonomi lancar, politik lancar, siasat lancar, agama akan berdiri tegak. Ketika tidak adanya yang dinamakan fitnah. Salah satunya ketika mereka yang berjuang, orang-orang kafir, sudah tidak ada lagi kezaliman, orang-orang kafir tidak ada lagi yang namanya fitnah, maka tidak akan ada lagi namanya permusuhan, kecuali orang-orang yang zalim. Zalim menistakan agama, menistakan ulama, mengkhianati terhadap agama,
mengkhianati terhadap negara, itu adalah ciri orang-orang yang akan senantiasa menimbulkan suatu permusuhan antara negara. Kenapa kita harus berjuang? Karena Syekh Hasan Al-Banna, seorang pimpinan perjuangan Ikhwanul Muslim, mensyairkan di dalam perjuangannya yang artinya wal haqu yasudu ajnadahu wa ya'tadiru lil mawqibil fasili fasabul kata ibi asadahu wa daku bihi daulatal batilah. Islam adalah agama yang hak, memimpin tentaranya, mempersiapkan dirinya untuk melewati, untuk menghadapi pertempuran yang menentukan. Bagaimana? Legend-legend pasukannya berbaris rapi bagaikan singa-singa yang siap menerpa apapun rintangannya untuk menghancurkan negara durjana. Pada waktu sekarang banyak yang berbicara takbir, mari kita bela agama, takbir, mari kita mendamaikan dunia. Kerjaannya tidur. Toh, apakah Islam, apakah negara akan damai? Apakah Islam dengan negara lainnya, apakah negara dengan negara lainnya akan damai? Tidak. Mimpi dong, gak suka. Wes, bablas ani nih. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin bermaksud terhadap dunia, maka harus memakai dengan ilmu. Ketika kita memerlukan terhadap akhirat, maka kita harus dengan ilmu. Ketika kita meraih terhadap dua-duanya, kita harus melakukan dengan ilmu. Artinya balance terhadap urusan dunia, balance terhadap urusan akhirat, tidak mementingkan satu pihak, tidak merugikan belah pihak. Hadirin, bisa saya simpulkan, di Islam wasatiyah bagi perdamaian dunia yaitu dengan dua cara. Salah satunya, pertama dengan cara berjihad, kedua dengan ilmu. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.